Oligarki, biang kerok konflik agraria, dan depresi ekologi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Beberapa minggu ini, hangat sejumlah tokoh menyambangi rumah kediaman pengamat politik Rocky Gerung di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang saat ini sedang bersitegang dengan Sentul City terkait penguasaan lahan atau tanah. Hal tersebut diabadikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di akun Twitternya yang menulis, bersama teman-teman di rumah Rocky Gerung membahas perampasan tanah rakyat yang terjadi di berbagai daerah, serta penguasaan real estate, perkebunan, dan tambang lewat oligarki, penguasa-pengusaha penegakan hukum. Apa yang dialami oleh Rocky Gerung sejatinya adalah puncak fenomena gunung es dari sepak terjang para oligarki dalam penguasaan tanah di negeri ini. Menurut catatan Walhi, pada 2018 setidaknya 103,4 juta hektar daratan di Indonesia sudah dibebani izin usaha, mulai dari sektor kehutanan, perkebunan, mineral, dan batu bara sampai wilayah kerja minyak dan gas. Walhi juga mengutip studi Tempo yang mengungkapkan 45,5% atau 262 anggota DPR terafiliasi dengan 1.016 perusahaan. Menurutnya, dari izin yang diterbitkan, 60% daratan di Indonesia sudah dialokasikan untuk korporasi yang tak lain adalah para oligarki. Sepak terjang oligarki saat ini telah membentuk kekuatan ekonomi struktur kekuasaan politik yang secara efektif dipegang kelompok kecil atau segelintir orang. Mereka adalah orang-orang, keluarga, kelompok politik, dan ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain atas dasar kepentingan ekonomi politik. Tujuannya mengontrol dan menentukan kebijakan publik guna memperbesar pengaruh maupun keuntungan finansial mereka sendiri. Konstruksi paling mudah melihat oligarki di negeri ini adalah dengan melihat konsentrasi kekayaan dan kuasa sumber daya modal, di mana kelompok elit politik menguasai pos dan sumber kekuasaan dalam kelembagaan politik formal negara, termasuk partai politik yang berkuasa. Merujuk data The Economist Indonesia berada di peringkat ke-7 dalam The Crony Capitalism Index pada 2016. Bahkan data Credit Suisse juga menunjukkan sekitar 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 45,4% kekayaan nasional. Sementara itu, 10% orang terkaya di Indonesia memiliki 74,8% kekayaan nasional. Relasi dari realitas di atas berimbas pada penguasaan sumber daya alam oleh para oligarki yang berakibat kian dalamnya konflik agraria. Akibat turunan dari sepak terjang keserakahan para oligarki inilah memunculkan kerusakan lingkungan serius yang disebabkan eksploitasi sumber daya alam berlebihan pada saat produksi, pengambilan, pengurasan, pengurangan volume sumber daya alam secara masif. Akhirnya, depresi ekologi pun terjadi yang merupakan bagian dari kerusakan yang tak dapat pulih dan ketidakberaturan ekosistem alam yang berakibat bencana dan kerusakan peranata kehidupan manusia. Pola pengelolaan alam lewat perselingkuhan penguasa dengan pengusaha ala kapitalis tanpa batas ini tidak bisa dilepaskan dari konsep ekonomi liberal yang diadopsi saat ini. Dan itu semua berbanding terbalik dengan konsep pengelolaan alam dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, pemanfaatan alam hanya diperbolehkan pada batas tertentu agar tidak menimbulkan kerusakan. Dalam konsep dasar ekonominya, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum, di mana kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara, sedang hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta, apalagi asing yang menjelma menjadi kekuatan oligarki seperti saat ini.